yang lalu di dekat kantor saya ada sebuah kebakaran. Dan di dekat kantor saya itu jarang sekali ada kebakaran, sehingga begitu ada kebakaran, heboh satu kantor. Heboh satu kantor sampai jam kerja kita semua berbondong-bondong menuju ke jendela di dekat kantor kami untuk melihat asap hitam besar membumbung. Ada dua pertanyaan yang ada di dalam hati saya, pendeta teh suka nanya. Gitu ya. Ada dua pertanyaan yang muncul langsung di hati saya. Pertanyaan yang pertama adalah, aduh, itu di mana? Biasa kalau misalnya orang kebakaran pertanyaan, aduh, itu di mana? Nah, pertanyaan nomor dua, karena saya bandel gitu ya, saya mulai mikir di dalam hati saya, kalau nih ceritanya amit-amit nih, kantor gua yang kebakaran, benda apa dulu yang paling utama yang harus gua selamatin? Ya, apa mau komputer teh berat, dokumen yang mana gitu, USB yang isinya file-file penting, itu kali itu yang duluan. Ibu-ibu pernah nanya gitu gak sih? Kalau nih amit-amit rumahnya gempa apa kebakaran gitu, barang apa dulu yang paling utama yang harus diselamatkan? HP, apalagi? Surat-surat, apalagi? Anak, benar. Terus? Baju. Kok nggak ada yang ngomong laki ya? Ntar gue lapor nih sama kompi nih, ntar bini-bini lo nih pas lagi kebakaran, lo ditinggal. Lari sendiri ya, bapak teh punya haki ya, lari sendiri. Kenapa sih yang diselamatin surat-surat duluan? Kenapa sih yang diselamatin HP duluan? Coba, Tante Marcel, kenapa HP duluan? Oh, penting karena banknya ada di situ, benar, tepuk tangan. Kenapa surat-surat duluan? Urusnya ribet, nggak ada itu udah susah deh. Pokoknya yang paling pertama, paling utama adalah surat-surat. Kita tidak bisa menyelamatkan semua barang. Kita sih pengennya menyelamatkan semua barang kita. Kalau lagi kebakaran, lagi gempa, kita pengen menyelamatkan semua barang-barang, betul? Tapi karena kita manusia yang punya keterbatasan fisik, yang punya keterbatasan waktu, kita tidak bisa menyelamatkan semua barang. Jadi kita perlu mengutamakan barang-barang tertentu untuk diselamatkan. Benar nggak? Benar. Coba aja Anda mau nyelamatin kulkas. Saya mau lihat. Selamat enggak tuh kulkas sama Allah-Allahnya kosong. Anda tidak bisa menyelamatkan semua barang karena Anda punya keterbatasan fisik. Jadi Anda harus mengutamakan, katakan dengan saya, mengutamakan barang-barang yang penting. Ya HP karena isinya teh ada banknya. Ya surat-surat karena itu surat-surat penting banget. Mau ngurus apa-apa sekarang pakai surat-surat. Benar? Pertanyaan saya adalah begini. Anda sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Nah, jawab sendiri ya di dalam hati ya. Nah, saya mau kasih tahu. Di dalam perjanjian lama, ini perjanjian lama saja, bukan perjanjian baru ya. Perjanjian lama baru setengahnya nih dari Alkitab Anda. Terutama di 5 kitab yang pertama yang dikatakan dengan nama Torah atau Taurat. Torah. Ada 613 perintah dan larangan Tuhan. Perintah dan larangan Tuhan ini disebut dengan mitzvah. Sama-sama dengan saya, mitzvah. Mitzvah itu bentuk tunggalnya. Kalau bersama-sama ke 613 itu disebut mitzvot. Itu bentuk jamaknya. Supaya saya jangan kalah sama Elia Myron kemarin. 613 perintah dan larangan Tuhan. Hanya di perjanjian lama, belum di perjanjian baru. Dan 613 peraturan dan larangan ini mengatur segala hal. Mulai dari Anda harus mengasihi Tuhan Allah,
tidak boleh membuat berhala, sampai jenis benang yang ada di dalam baju Anda diatur di 613 mitzvot ini. Tambah lagi, oleh orang Farisi, sampai hari ini ada tradisi-tradisi yang membantu orang supaya tidak melanggar mitzvot ini. Contoh, dalam hari-hari menuju perayaan Paskah, Anda tidak boleh makan roti beragi. Itu salah satu mitzvah. Tidak boleh makan roti beragi. Kenapa? Supaya Anda mengingat bahwa ketika Anda lari dari Mesir keluar dari Mesir, itu Anda dalam keadaan terburu-buru. Tidak boleh makan roti yang beragi. Satu aja lu langkah tuh mitzvah. Baru 612-nya beda lagi. Nah, ditambah tradisi-tradisi orang Farisi, orang Yahudi, supaya Anda tidak melanggar si mitzvahnya itu. Jadi ketika menuju ke hari-hari Paskah, bukan cuma di Israel, tapi di New York dan di kota-kota lain di mana ada orang-orang Yahudi ortodoks, selama perayaan itu mereka menjual isi kulkasnya ke tetangganya yang bukan orang Yahudi. Tujuannya supaya apa? Supaya kalau amit-amit ternyata di dalam kulkasnya masih ada sisa ragi dari roti-roti yang jatuh, itu bukan punya dia. Mateng gak lo? Lo cari deh tetangga lo yang mau beli isi kulkas lo. Ntar selesai perayaan Paskah lo beli lagi. Habis itu roti yang dimakan itu dibakarnya tidak boleh mulai dari diuleni sampai jadi. Rotinya itu tidak boleh lebih dari 11 menit. Mateng dia loh. Coba bilang sama saya, mateng. 613 mitzvah. Aduh Yos, sama seperti kebakaran tadi, saya punya keterbatasan fisik, sehingga tidak mungkin saya melakukan 613 mitzvah itu. Jadi saya harus mengutamakan ada perintah-perintah, larangan-larangan tertentu yang perlu saya prioritaskan. Ya oke lah, nggak makan roti yang nggak beragi dekat-dekat hari Paskah, nggak masalah. Tapi ada peraturan-peraturan yang perlu saya utamakan sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, dari 613 sekarang, Tante, ibu-ibu jawab ya. Sebutkan 100 peraturan yang perlu diutamakan. Mateng gak lo? 100 kebanyakan? Korting. Gocap deh, gocap. Enggak juga. 20. Encing nawar keterlaluan. Dari cepet sekarang 20. Masih enggak juga. 1. Kalau Anda bilang 10 hukum Tuhan. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus sampai 10. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi biasanya yang diutamakan nomor 1 dulu atau nomor 5 dulu? Nomor 1 dulu atau nomor 5 dulu? Salah. Karena di Matius 15 Tuhan Yesus bilang, celakalah kamu orang-orang Farisi. Kamu bilang bahwa uang untuk memelihara papa dan mama kamu sudah kamu gunakan untuk membangun gereja, untuk mengutamakan Tuhan. Celaka loh. Nah loh, kata Tuhan Yesus nomor 5 duluan baru nomor 1. Hah? Mabok nggak nih Tuhan Yesus? Kalau disuruh pilih 1 juga bingung. Yang mana? Tenang. Saya tahu muka-muka Anda udah pada bingung semua ini. Tenang, saya akan berikan jawabannya ya. Baik, Matius 22 ayat 36 sampai 39. Kita mulai mainkan ini ayat-ayatnya ya. Matius 22, kamu nikah ya? Ya, ini adalah teman sparring partner khotbah saya. Ya, tolong beri tepuk tangan untuk kamu nikah dulu. Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ya, ayatnya dikit, kita baca bareng-bareng boleh ya? 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kemudian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti selesai. Yang disebut Tuhan 150, 20. Ternyata yang disebut Tuhan cuma 2. Bilang sama kanan kiri, puji Tuhan cuma 2, Ci. Cuma 2. Yang disebut Tuhan cuma 2. Nomor 1. Ayat 37 Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau misalnya Anda membaca paralelnya di Markus, itu ada tulisan juga dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah peraturan yang dihafal sama orang Yahudi. Dihafal. Dan sampai hari ini disebutkan pagi dan malam. Mereka memulai ibadahnya dengan ucapan ini, mereka selesai dengan ucapan ini. Namanya Shema. Ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta, Adonai Eloheka. Udah mulai bingung ya. Itu bukan bahasa roh ya, itu bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Shema itu disebutkan, hai Israel, dengar, Tuhan Allahmu, dia itu adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus menyebut perintah ini, orang Israel itu udah tahu. Tapi kenapa Tuhan harus menyebut ini sekali lagi? Karena memang itu yang terutama. Sebut dengan saya, yang terutama. Apa yang paling utama yang Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang membedakan antara orang Yahudi dengan orang Kristen? Orang Yahudi dan orang Kristen sama-sama tahu ayat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Tapi orang Yahudi melakukan Shema. Ve'ahavta Adonai Elohecha Bechol Nebachta Bechol Nafshecha. Itu karena takut. Mereka takut masuk neraka. Mereka takut Tuhan marah. Mereka takut tidak diberkati oleh Tuhan. Mereka melakukan kasihilah Tuhan Allahnya mereka dengan sungguh-sungguh karena takut. Lantas, apa bedanya dengan orang Kristen? Kan kita juga sama-sama takut Tuhan marah, sama-sama takut masuk neraka. Bukan. Orang Kristen yang sejati mengasihi Tuhan Allahnya karena kasih. Sebut dengan saya, karena kasih. Motivasi ini yang membedakan antara kita dengan sepupu-sepupu kita orang Yahudi. Sama-sama tinggi, sama-sama makan masakan mama saya. Tapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Saya mah montok, dia mah kurus, udah kayak HP Xiaomi. Tipis bener. Itu karena kita sama-sama melakukan makan, tapi motivasinya beda. Saya makan itu hobi. Ngomong habis bentar kita makan kemana? Oh ya ada ya. Saya makan karena hobi. Dia makannya secukupnya aja, yang penting gua gak lapar. Sama-sama makan kan? Tapi alasan motivasinya beda loh. Yang satu doyan hobi makan, yang satu makan ya supaya jangan lapar aja. Sama makan tapi hasilnya beda. Yang satu kurus kayak Xiaomi, yang satu kayak gentong.
Sama-sama mengasihi Tuhan, tapi motivasinya beda. Yang satu karena takut, yang satu karena kasih. Hasilnya pasti beda. Maka saya hari ini mengingatkan ibu-ibu sekali lagi, kalau Anda mengasihi Tuhan Allahmu, kasihilah karena kasih. Kasihilah karena kasih. Kenapa sih? Gua nggak ngerti, nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti sekarang nggak apa-apa. Ntar terakhir saya jelasin lagi. Mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau nggak ngerti, kuraba-raba. Ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi itu membicarakan tentang seluruhnya. Ya badan Anda, ya harta Anda, ya waktu Anda, ya hidup Anda. Hidup Anda. Anda mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup Anda. Mengasihi karena kasih, mengasihi sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ke-39, Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Anda tahu sama? Sama itu artinya tidak berbeda derajat. Kalau saya satu lettingan sama gitu sama rekan saya, rekan kerja saya, sama-sama manajer misalnya, itu sama, tidak berbeda derajat. Nah, Yesus bilang sama dengan itu, sama dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hahung adalah kasihilah sesamamu manusia dengan seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan apa? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengasihi sesama. Ya, baik. Saya undang pemusik naik, kita udah selesai. Enggak, bukan. Bukan. Dia udah kaget aja. Dua kan yang disebut Tuhan. Yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Yang sama adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya dong, Anda ini mengasihi sesama caranya gimana? Atau pertanyaan selanjutnya adalah ini, Anda mengasihi aja caranya bagaimana? Ada orang yang pernah bilang bahwa mengasihi itu ada 5 love language. Memberi, ya kan, physical touch, lain-lain deh ceritanya. Mama saya tahu nggak kalau misalnya Anda dikasihi sama mama saya caranya gimana? Coba lihat Anda dibagi rujak Aceh apa enggak sama dia. Kalau dia mengasihi Anda, rujak Acehnya dibagi. Ya. Sama-sama cuma bayangin, kalau dia harus mengasihi sesama 100 orang, terus udah gitu dia mesti bikin rujak Aceh 100 porsi. Minggu ini dia bikin 100, minggu depan dia minggu 100, minggu ketiga boncos bu, udah nggak bisa lagi, habis duitnya. Ada juga orang yang mengasihi itu dengan cupika-cupiki. Ya, ada. Iya, kalau misalnya yang dicupika-cupiki adalah sesama tante-tante. Kalau yang dikasih itu adalah berondong, ntar dulu. Bye-bye, kita cupika-cupiki bolong loh pipinya. Gimana ya caranya mengasihi ya? Bingung gak sih? Saya kasih tahu lagi ya. Tadi ingat-ingat nih, Tuhan cuma minta 2. 1, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. 2, kita mengasihi sesama. Caranya gimana? Yang terutama caranya kan banyak nih cara untuk mengasihi orang. Caranya gimana? Kita akan lihat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi Paulus bilang,
Petrus bilang, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Lanjut katanya, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tadi saya bilang, Tuhan minta dua dari kita. Satu, yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi saya bilang ada begitu banyak cara untuk mengasihi orang lain. Cara yang terutama yang harus kita lakukan ternyata adalah dengan melayani. Sama-sama katakan, melayani. Dan untuk memastikan Anda dan pelayanan Anda itu bisa memberkati orang lain, setidak-tidaknya ada 3 dengan yang tidak boleh Anda lupakan. Setidak-tidaknya ada 3 dengan yang tidak boleh Anda lupakan. Kita balik ke ayat 9. Ayat ke-9 katakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan, ya, kalau Anda mau mengasihi sesama Anda dengan cara melayani, karena terutama adalah dengan melayani. Yang pertama, Anda tidak boleh bersungut-sungut. Coba sekarang kalau misalnya Anda diberikan jadwal pelayanan, jangan mulai dengan kata aduh. Pernah dengar kata aduh? Cimimi ketawa-ketawa karena dia paling sering diaduhin sama orang. Ci, minggu depan pengumuman ya. Aduh saya. Bener apa bener? Tio bosalah lo. Ci, jangan lupa ya, minggu depan bajunya aduhnya. Soal baju aja bisa ribut, mak. Ucubit juga nih. Coba kalau misalnya Anda diminta untuk melayani, dan Anda sudah tahu bahwa melayani itu adalah cara Anda mengasihi sesama Anda, jangan mulai dengan kata aduh. Jangan mulai dengan kata aduh. Aduh itu bersungut-sungut loh. Sadar nggak sadar, aduh itu bersungut-sungut. Dan supaya kelihatan keren, biasanya alasan numero uno dari emak-emak kalau disuruh pelayanan adalah sibuk, supaya kelihatan keren. Aduh, gua sibuk. Bener nggak? Jarum gasing, gua putar juga lu. Semua orang juga sibuk. Semua orang juga sibuk. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda pasti mau mengasihi sesama. Dan cara untuk mengasihi sesama yang paling utama adalah dengan melayani. Gak usah bilang deh sama saya. Sebab Yohanes juga pernah bilang. Bukan Yohanes ini, bukan, beda Nabi Yohanes. Yohanes pernah bilang, kalau Anda tidak bisa mengasihi yang kelihatan, ini yang sebelah kanan sebelah kiri Anda nih, Anda tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Amin. Gak usah bilang, aku mengasihimu, ku renungkan firman-Mu. Di atas Tuhan Yesus bilang, pray. Sebab yang tidak kelihatan lu bilang lu kasihi, tapi yang kelihatan tidak dikasihi. Bohong. Jadi layanilah saudaramu dengan tidak bersungut-sungut. Bilang kanan kirinya, tuh dengar. Jangan lu apa-apa
Bagaimana meyakinkan supaya pelayanan Anda memberkati orang? Di ayat 10 disebut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tadi saya bilang Anda harus melayani dengan tidak bersungut-sungut. Sekarang saya bilang Anda harus melayani dengan karunia yang sesuai. Sama-sama katakan dengan saya, dengan karunia yang sesuai. Saya punya video. Buat insecure gara-gara pernah tuh ikut audisi beberapa kali, cuma kayak nggak diterima, padahal kayak suara gue tuh bagus anjir gitu. Si gay boy moonshine. Kalau gue tuh udah pacaran backstreet 4 tahun. Setelah 4 tahun gue coba bilang ke orang tuanya. Tahu nggak apa yang Anda saksikan? Jadi ceritanya ada satu komunitas curhat, ya. Terus ada salah satu dari mereka yang curhat. Dia bilang, gua bertahun-tahun cita-cita pengen masuk Indonesian Idol, tapi nggak pernah masuk, nggak pernah keterima katanya. Terus teman-temannya bilang, ayo coba-coba gua mau dengar lo nyanyi. Begitu dia nyanyi, baru nang nenong, teman-temannya bilang, udah duduk. Tahu nggak kenapa? Terus gayanya gitu ya, baru nang nenong aja, gayanya udah kayak ulet bulu kena garam gitu. Akan jauh lebih baik kalau Anda melayani sesuai dengan karunia yang diberikan kepada Anda. Anda mungkin mau jadi WL, it's good, coba, silahkan Anda coba. Tapi kalau ternyata karunia Anda bukan di situ, jangan tawar hati. Masih banyak area-area pelayanan yang lain. Bilang sama kanan kirinya, masih banyak. Anda itu bukan semata-mata melayani harus di atas mimbar ini loh. Di bawah mimbar Anda bisa melayani. Saya dilayani luar biasa. Saya benar-benar diberkati dengan pelayanannya Cimimi di SMS Pemenang. Dia begini sekali. Jarang dia tampil di depan, tapi di belakang layar, wah tak itu dia takut tuh. Itu dia punya catatan. Kalah buku Taurat tebelnya. Anda melayani suami Anda dengan masak yang enak di rumah, itu pelayanan. Halo. Jadi layanilah sesuai dengan karunia Anda. Kalau ternyata itu bukan karunia Anda, jangan khawatir, masih banyak area pelayanan yang lain. Akan jauh lebih memberkati kalau Anda melayani sesuai dengan karunia. Nomor 1, jangan bersungut-sungut. Nomor 2, sesuai dengan karunia. Nomor 3, yang terakhir. Yang terakhir ayat 11 disebut seperti ini. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Sama-sama katakan dengan saya, kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah. Kalau Anda melayani dengan kekuatan Anda sendiri, 1 hari kuat, 1 minggu kuat, 1 bulan mulai loyo, 1 tahun mulai mikir-mikir, 10 tahun udah kabur. Kalau Anda melayani dengan kekuatan diri sendiri. Tapi kalau Anda melayani dengan kekuatan Allah, insya Allah gitu ya, Anda akan terus kuat melayani sampai Tuhan Yesus datang. Anda tahu tapi enggak sih kekuatan Allah itu apa? Saya kasih spill ya. Kasih spill ya. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ini kekuatan Allah nih yang harus Anda pakai nih. Ingat-ingat baik-baik. Ya,
Ingat-ingat kau Diku. Yang tahu aja. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kekuatan Allah yang perlu Anda pakai namanya adalah Injil. Katakan dengan saya, Injil. Anda tahu gak sih cerita Injil itu apa? Cerita Injil itu ini. Ada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan dia mencintai ciptaannya secara spesifik. Satu aja yang paling dia cintai, yang paling terutama buat dia, namanya manusia. Manusia ini jatuh ke dalam dosa. Dan pasti akan binasa kalau tidak ditolong. Maka dia pencipta turun menjadi ciptaan untuk menyelamatkan Anda dan saya. Pernah berpikir seperti itu? Ada raja di atas raja yang meninggalkan tahtanya demi Anda. Dia tidak bayar Anda dengan harta. Oh, dia punya banyak harta. Dia punya banyak harta. Lantainya aja dari emas. Dia tidak menyelamatkan Anda hanya dengan kata-kata. Oh, dia bisa dengan kata-kata. Tapi karena kasihnya, dia selamatkan Anda dan saya dengan nyawanya. Pernahkah ada orang yang berkorban nyawa untuk Anda? Pernahkah Anda ingat? Martin Luther pernah bilang seperti ini. Kita harus mendengar Injil setiap hari, karena kita melupakan Injil setiap hari. Manusia itu gampang lupa. Jangankan Injil, tadi pagi beli sayur di pasar aja masih ketinggalan. Di tukang sayur duitnya udah dibayar, tapi sayurnya ditinggal. Anda harus dengar Injil setiap hari, karena Anda akan melupakan Injil tiap hari. Tapi ketika Anda mendengar Injil tiap hari, Anda harus ingat, ada pribadi yang tinggi, halik langit dan bumi, mau mati melayani saya dan saudara. Coba bayangkan kalau di Getsemani Tuhan bersungut-sungut dan bilang, aduh. Coba bayangkan kalau dia tidak memberikan kita karunia untuk melayani, pasti susah. Dengan karunia-Nya melayani susah. Tapi terlebih dari semua itu, dia melayani saudara dan saya dengan kasih. Maka itulah motivasi yang harus Anda pegang ketika Anda melayani orang lain. Dan kasih itulah yang harus menjadi alasan Anda mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kiranya kasih Tuhan itu menguatkan kita sore hari ini. May you love your God by serving others. Amin untuk firman Tuhan. Aku tidak akan menyesali Yesus mengirim Tuhan sepanjang hidup saya. Lewati lembah air mata,
aku bertemu mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan buatku. Melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani sambil bangkit berdiri, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Layanilah Tuhan. Melayani, Ibu Pendeta Maria mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat kehidupan. Sekali lagi katakan, sampai ku dapatkan mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Setiap kami, para wanitamu sore hari ini, Engkau mengajar kami kembali, Engkau mengingatkan kembali kepada setiap kami, bahkan Engkau menegur setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini kami belum melayani Engkau. Bahkan mungkin hari ini kami sudah melayani Tuhan, tetapi dengan cara yang salah. Ampuni kami Tuhan. Sore hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan sekali lagi. Engkau menegur kami karena Engkau mengasihi kami, supaya kami melayani Engkau dengan cara yang benar. Ampuni setiap kami Tuhan. Engkau selidiki setiap hati kami sore hari ini, siapapun kami yang ada di dalam ruangan ini. Engkau pulihkan kami, Engkau ubahkan kami, Engkau perbaharui setiap kami, supaya ke depan kami boleh melayani dengan cara yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami ketika kami melayani Engkau, kami tidak bersungut-sungut, karena kami tahu Engkau Allah yang sudah melayani kami terlebih dahulu. Apa yang Engkau kerjakan di atas kayu salib tidak bisa dibalas, dihitung dengan apa yang kami kerjakan hari ini. Tidak ada yang bisa untuk menyamakan apa yang Engkau sudah kerjakan ketika Engkau melayani kami. Engkau Raja di atas segala raja, turun ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kami, hanya untuk menemukan kami supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan. Biarkan ketika kami melayani Engkau, ajarkan kami untuk melayani dengan penuh sukacita dan dengan ucapan syukur kepada
kepada Tuhan, karena Engkau jadikan kami sebagai rekan sekerja Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami melayani karena kami ingin dilihat orang, karena kami ingin dipuji, karena kami ingin diterima, diberi penghargaan, ampuni kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik untuk hidup kami. Engkau sudah memberikan setiap kami karunia sesuai dengan apa yang terbaik menurut Engkau. Mari Tuhan, sore hari ini kami mau melayani Engkau seturut dengan karunia yang Engkau sudah titipkan di dalam hidup kami. Kami mau mengembangkannya, kami mau memaksimalkannya, supaya apa yang Engkau titipkan karunia, potensi, bakat itu tidak sia-sia. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, Engkau berkata kepada setiap kami, Engkau adalah hamba-Mu yang setia dan baik, bukan hamba yang malas. Mari Tuhan, Engkau tegur setiap kami, ingatkan kami kembali. Kalau mungkin hari ini kami sudah mengembangkan 1-2 karunia, stretching kapasitas kami Tuhan, supaya kami terus bekerja untuk Engkau. Karena kami tahu waktunya sangat singkat. Kami harus bekerja keras untuk Tuhan. Kami harus mati-matian untuk Tuhan. Allah yang sudah mati sungguh-sungguh untuk setiap kami. Dan sore hari ini Kau ingatkan kembali kepada setiap kami, apapun yang kami kerjakan ketika kami melayani Tuhan, semua didorong oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan. Ketika kami melihat pada salib itu, ketika kami melihat pada Injil itu yang membuat kami terus berkata, aku akan melayani Engkau sampai aku berjumpa kembali dengan Engkau. Dan Kau menyediakan mahkota itu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Meteraikan di dalam roh hati kami. Roh Kudus berbicara di dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mengalami perubahan. Ketika kami mendengar firman-Mu, ada perubahan. Kami berubah. Kami lebih menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Pembantu Yosua Mardika, sebagai saluran berkat untuk setiap kami sore hari ini. Hikmat Tuhan, penjelasan yang baru dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, terus Engkau tambah-tambahkan atas hidup hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu supaya di mana saja hamba-Mu berada, Injil boleh semakin diberitakan dan banyak orang boleh mengenal Kristus melalui kehidupannya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk sore hari ini, ibadah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Silakan duduk. Ibu-ibu Winus diberkati. Amin. Boleh angkat tangannya. Ya, puji Tuhan ya untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami mewakili Komisi WBI Citra 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pratama Yosua Mahardika yang sudah memberkati kami malam hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah malam hari ini ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Oh, puji Tuhan ya. Boleh tepuk tangan untuk pendatang baru. Kami mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Ibu-ibu bukan orang asing. Apabila ibu-ibu belum mempunyai komunitas untuk bertumbuh, dengan sukacita kami menyambut kehadiran ibu-ibu dan bergabung bersama kami di ibadah WBI selanjutnya. Doa korporat yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Oktober pukul 19 WIB. Doa ini adalah program dari ibadah umum. Berikutnya, Winus Morning Prayer akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sampai 6:30 di GBI Citra 1. Kami mengajak ibu-ibu semua, khususnya para pelayan Tuhan yang akan melayani minggu depan, untuk bergabung dan menyatukan hati di dalam doa. Program ini adalah program dari WBI ya Ibu. Kita akan berjumpa
berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Madia Debbie Asmoro. Ibu-ibu, mari kita ajak teman, saudara, dan kerabat kita untuk beribadah bersama-sama. Demikian pengumuman yang perlu kita simak sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya kita membawa persembahan kita yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini Tuhan Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan kami Bapa. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu terlebih di komisi UEB ini. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, biar kiranya Engkau Allah Bapa yang selalu Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilahkan. Kamu ambil yang Kita angkat pujian, segala puji syukur. melayani dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa buat kolektan yang sudah kami beri Tuhan. Biarlah kolektan ini Tuhan juga untuk membangun kebutuhan daripada WBI di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini ya Bapak. Kami butuh Bapak doa daripada hamba-Mu melalui berkat yang nanti hamba makan. Terima kasih. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia yang kekal dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.